Shalom Bapak Ibu, selamat berakhir pekan. Kita bersyukur ada lagi di hari ini. Mari kita sambut dan mengisi dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kami bersyukur karena hari ini lagi kami boleh ada di akhir pekan bersama keluarga. Kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Mari ya Roh Kudus, tuntun dan terangilah hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Matius 7, 1 dan 2. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah jangan jadi polisi moral. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernah diceritakan dua rahib Buddha dalam perjalanan pulang ke biara di tepi sungai. Mereka bertemu seorang wanita yang cantik jelita. Seperti mereka, wanita ini pun ingin menyeberangi sungai. Sayangnya, airnya terlalu tinggi dan arusnya sangat deras. Karena itu si wanita tidak mungkin menyeberangi sendiri. Maka salah seorang rahib dengan spontan memutuskan untuk menolong wanita itu dengan segera menggendongnya sampai di seberang. Melihat hal itu, rahib yang satunya protes. Melihat perilaku dan sikap temannya. Selama 2 jam di perjalanan, ia mencaci maki temannya yang menghakimi karena lalai mematuhi peraturan suci. Dia berkata, apakah kamu lupa bahwa kamu seorang rahib? Bagaimana kamu berani menyentuh seorang wanita? Lebih lagi menggendongnya menyeberangi sungai. Apa kata orang-orang nanti? Bukankah dengan bersikap seperti itu kamu merendahkan martabat agama kita? Si rahib yang menggendong sang wanita itu sabar mendengarkan. Kemudian ia pun menyahut, dia berkata, kawanku, aku telah meninggalkan wanita itu di pinggir sungai tadi. Tetapi mengapa engkau masih tetap membawanya? Nah Bapak Ibu, terkadang masalahnya tidak terletak pada si pelaku, tetapi pada pikiran orang yang melihat. Kalau orang berpikir negatif, ngeres, sirik, penuh prasangka buruk, maka melakukan, mungkin segala yang dilihatnya akan dimaknai pun negatif. Padahal orang yang melakukan mungkin hanya spontan saja, tidak ada maksud apa-apa, juga tidak terpikir macam-macam. Ya, dengan kata lain, ada banyak orang cemburu, iri hati. Orang yang beli kulkas, nah dia kedinginan gitu ya. Orang yang beli motor, dia malah yang ngegas. Nah, artinya jangan sampai ada orang yang menjadi polisi moral, padahal ia sendiri jauh dari bermoral. Nah, Antonia de Mello berkata, pikiran yang terus mengunyah kesalahan orang lain malah bisa jauh lebih berbahaya dari kesalahan itu sendiri. Dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus mengajar untuk kita tidak menjadi polisi moral bagi orang lain. Kata Yesus, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dengan firman Tuhan ini ada 3 hal yang akan menjadi pelajaran penting mengapa kita jangan jadi polisi moral. Yang pertama, bahwa setiap kita pasti punya salah dan kesalahan yang paling besar, apalagi ketika kita sibuk mengurusi kesalahan orang, lalu lupa dengan kesalahan kita sendiri. Artinya kita gencar menuding dan mencela kekurangan orang lain, lalu lupa bahwa dirinya pun banyak kesalahan. Itu sebabnya Tuhan geram, marah dan keras dengan orang seperti ini. Kata Yesus, mengapa engkau melihat serpihan kayu di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu dari mata saudaramu. Matius 7, 3-5. Hal inilah yang Yesus juga sadarkan kepada orang Israel ketika mereka mendapati seorang wanita berzina. Kata Yesus, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yohanes 8 ayat 7. Yang kedua, mengapa kita jangan menjadi polisi moral? Karena hakim menghakimi itu atau pembalasan itu adalah milik Tuhan atau hak Tuhan. Firman Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Yakobus 4 ayat 12. Roma 12 ayat 19 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah.
sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah, yang ketiga, mengapa kita jangan menjadi polisi moral? Karena masalah moral itu bukan masalah legalistik atau lahiriah, tetapi karakteristik, masalah relasi dengan yang ilahi. Artinya moral itu berkaitan dengan apa yang ada dalam hati dan pikiran, terpancar keluar, bukan apa yang terlihat di luar yang ukurannya dan standarnya hanyalah lahiriah, hanyalah seremoni, hanyalah tata cara, hanyalah sesuatu yang sifatnya ritual saja. Melainkan kepada pikiran dan hati yang bersih, suci dan benar, terpancar keluar melalui sikap, perkataan, perbuatan yang menyejukkan, mendamaikan, dan memberkati semua orang. Dan yang kedua, karena memang persoalan moral itu persoalan urusan kita dengan Tuhan. Dan Tuhanlah yang tepat dan yang berkompeten, berotoritas menilai setiap kita. Maka kesimpulan dan sikap kita, mari jadilah diri yang menyejukkan, mendamaikan, membahagiakan. Apabila engkau menemukan ada yang keliru dan salah kepada siapapun, maka tegurlah baik-baik dengan penuh kasih dan bijaksana. Jangan mempermalukannya. Galatia 6 ayat 1 berkata, saudara-saudara, kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Maka dengan kehadiran kita, maka itu sesungguhnya membuat orang lain ditolong dan luput dari segala mara bahaya atau dari segala hal yang tidak baik. Karena itu mari kita hadir sehingga kita boleh menjadi berkat dan menjadi manfaat bagi banyak orang, dan bukan menjadi batu sandungan, apalagi polisi moral. Karena sekali lagi Tuhan Yesus itulah yang menjadi hakim dan penilai dan yang akan membawa kita kepada segala apa yang kita lakukan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk menjadi sikap orang yang berkenan kepadanya. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur kami boleh diberkati dengan firman Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang benar, berkenan, dan kami juga mampu untuk boleh dapat jadi alat berkat, alat kebenaran-Mu untuk membawa orang untuk menyadari akan kesalahannya tanpa menghakimi, dan membawa mereka untuk semakin dipulihkan dan menjadi baik, benar, seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.